Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenalkan sebelumnya, nama saya Hendratno dari kelas SK3C dengan NIM 15210060 dengan materi kuliah dari organisasi komputer. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Yang pertama adalah komputer generasi dari tahun 1940 sampai 1959. Ini adalah komputer dengan nama ENIAC atau dengan nama lain Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Casper Eckert. John Mauchly dan John Eckert ini kuliah di Moore School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC ini berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang lebih kurang 500 meter kubik. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter kubik. Dari gambar sini bisa kita lihat bahwasanya komputer itu memenuhi satu ruangan. Dalam satu ruangan itu hanya ada satu komputer. Jika kita bayangkan dengan sekarang, satu ruangan mungkin sudah ada berpuluh ataupun beratus komputer. Itulah bedanya komputer generasi pertama ini dengan dahulu. Beratnya sendiri mencapai 30 ton. Kemudian pada tahun 1945 ada namanya EDVAC, yakni karya dari von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Dia adalah ide dari pembuatan proyek ENIAC tadi. Mesin ENIAC dikembangkan pada tahun 1945 yang memberikan sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikan dengan nama baru, yaitu Electric Discrete Variable Computer atau yang kita sebut dengan EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu clock. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan pada tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat Amerika Serikat. Kemudian kita masuk pada komputer generasi kedua dari tahun 1960 sampai 1964.
Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komersial yang memanfaatkan transistor yang digunakan secara luas, mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 ini menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Ya, komputer generasi kedua lainnya ini tadi adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan model 800. Lanjut. Ini adalah gambar dari komputer generasi kedua. Kemudian transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua ini. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transistor resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan. Contohnya adalah tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Oke, lanjut pada komputer generasi ketiga, yaitu dari mulai tahun 1964 sampai 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Sepil silikon yang mempunyai seukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut dengan integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contohnya dari komputer generasi ketiga ini adalah Apple II PC, NEC PC. Kemudian kita masuk pada komputer generasi 4. Tahun 1975 sampai sekarang. Komputer generasi keempat ini masih menggunakan IC chip, dan penyimpanan data komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat ratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang
Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang sangat singkat. Namun komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Baik, ini adalah gambarnya dari komputer generasi keempat ini. Dan media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC atau kita sebut dengan personal komputer. Teknologi AC, komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 dual core, dan Core Turbo. Baiklah, kita masuk pada komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Sekarang ini telah berkembang komputer, tidak lagi hanya berupa desktop, namun juga sudah berupa notebook ataupun laptop yang kita sebut dengan komputer jinjing, dan juga PDA seperti telepon genggam. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Ini adalah ramalan untuk komputer masa depan, di mana dia hanya perlu memancarkan sinar dan membentuk keyboard, lalu dia di situ mengetiknya. Cukup praktis dan cukup sangat mudah. Memang perkembangan komputer begitu cepat dalam kurun waktu yang tidak begitu lama sejak ditemukannya IC. Namun, mungkinkah komputer teknologi saat ini tidak lagi menggunakan kabel? Sangat mungkin. Sebagai contoh, sekarang ini sudah ada mouse dan keyboard wireless ataupun speaker yang aktif juga tanpa kabel bisa terhubung dengan komputer. Bahkan baru-baru ini Asus, perusahaan ternama bertempat di Jerman, mengeluarkan monitor LCD nirkabel yang ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Nah, dengan begitu bukan tidak mungkin lagi kalau nantinya kabel dan akan ditinggalkan dan beralih menjadi nirkabel. Kalau sudah bicara tentang nirkabel, saat ini sedang hangat-hangatnya pembicaraan tentang produk baru yang bernama UMPC atau Ultra Mobile PC, yaitu sebuah komputer portable menyerupai laptop, namun perbedaannya terletak pada layarnya yang harus digeser dahulu sebelum membukanya, bahkan melepasnya. Intel pun bekerja mati-matian untuk mengembangkan perangkat impian itu. Produsen mikroprosesor asal Amerika Serikat itu meluncurkan 5 chip canggih untuk laptop. Salah satunya dikenal dengan nama Menlo. Inilah prosesor yang akan menjadi otak Ultra Mobile PC terbaru. Oke. Ini adalah contohnya dari komputer generasi masa depan, di mana dia menggunakan intelijen seperti manusia sendiri, mempunyai otak seperti manusia itu. Generasi kelima adalah sejarah evolusi komputer, merupakan komputer impian masa depan. Ia diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam satu masa. Komputer ini juga mempunyai ingatan yang amat besar sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam satu masa. Unit pemrosesan pusat juga dapat berfungsi sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian tersendiri merespon keadaan sekeliling melalui penglihatan yang bijak dalam mengambil sesuatu keputusan bebas dari pemikiran manusia yang disebut dengan artificial intelligence atau pemikiran hampir sama dengan manusia. Banyak kemajuan di bidang komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima
Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann dan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang artinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan punya proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru dalam paradigma komputerisasi di dunia. Baiklah, kesimpulannya, dari generasi pertama sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa perubahan komputer saat ini sangatlah meningkat sekali, mulai dari alat yang besar sampai menjadi alat yang sederhana dan begitu modern. Dan juga secara prinsip komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. Bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih maju. Kemudian, sekianlah dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.